Welcome to the Baseface Network. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Marapasaribu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Demokrasi terbagi menjadi dua kata. Yang pertama yaitu demos, artinya rakyat, kratos atau kratein artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perkembangan pemikiran demokrasi. Menurut Aristoteles, ada 3 bentuk pemerintahan yang ideal, yaitu yang pertama monarki atau kerajaan, merupakan pemerintahan oleh satu orang yang dari sudut pandang otoritas politik, merupakan orang yang amat suci. Bentuk ini kemudian merosot menjadi tirani atau despotik. Yang kedua ada aristokrasi, merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang. Bentuk ini kemudian merosot menjadi oligarki. Yang ketiga ada politi, merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang. Istilah politi menggambarkan pemerintahan oleh kelas menengah. Bentuk ini kemudian merosot menjadi demokrasi. Klasifikasi demokrasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aliran pemikiran, yaitu demokrasi minimalis dan demokrasi maksimalis. Yang kedua ada model pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang ketiga ada pola, yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Yang keempat ada ideologi, yaitu demokrasi rakyat dan demokrasi konstitusional. Prinsip demokrasi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua yaitu menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Yang keempat yaitu membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum. Yang kelima yaitu mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam yaitu menjamin tegaknya keadilan. Ada 5 bentuk persamaan dalam demokrasi. Yang pertama yaitu persamaan politik. Artinya mencakup 2 hal yaitu hak suara dan hak untuk dipilih. Yang kedua ada persamaan di depan hukum. Artinya tidak ada diskriminasi di depan hukum. Yang ketiga ada persamaan kesempatan. Artinya mencakup persamaan akses untuk meningkatkan prestasi dan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat ada persamaan ekonomi. Artinya mencakup akses yang sama terhadap pengelolaan barang dan jasa, serta upaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang memadai. Yang kelima ada persamaan sosial, yaitu mencakup persamaan akses dalam setiap aktivitas sosial. Apa itu demokrasi Pancasila? Menurut Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, berkerakyatan yang adil dalam beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perihal demokrasi Pancasila terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat demokrasi dengan rule of law. Yang kelima demokrasi dengan perpisahan kekuasaan. Yang keenam demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan demokrasi dengan otonomi daerah. Yang ke-9 demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang ke-10 yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Ada 5 periodisasi demokrasi Pancasila. Yang pertama ada demokrasi Indonesia periode 1945 sampai dengan 1949. Yang kedua ada demokrasi Indonesia periode 1949 sampai dengan 1959. Yang ketiga ada demokrasi Indonesia periode 1959 sampai dengan 1965. Yang keempat ada demokrasi Indonesia periode 1965 sampai dengan 1998. Yang kelima ada demokrasi Indonesia periode 1998 sampai dengan sekarang. Mengapa penting untuk membangun kehidupan yang demokratis? Yang pertama yaitu adanya persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga adanya distribusi pendapat secara adil. Yang keempat adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Ada 5 perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi, antara lain yaitu 1. Patuh terhadap hukum, 2. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah, 3. Menuntut hak setelah kewajiban, 4. Kebebasan yang bertanggung jawab, 5. Menghormati hak orang lain.